Oke, hari ini kita akan mengupas sebuah gagasan yang jujur aja kedengarannya radikal banget. Gimana kalau kecerdasan buatan atau AI bukan cuma sekedar teknologi canggih, tapi bisa jadi kunci bagi sebuah negara untuk melakukan lompatan besar dalam pembangunannya? Yuk, kita dalami ide yang cukup provokatif ini. Nah, ide besarnya itu dimulai dari metafora yang kuat ini. Coba dibayangkan, ada otak tambahan yang bisa dipakai oleh satu negara penuh. Jadi AI di sini nggak dilihat sebagai alat biasa, tapi sebagai sesuatu yang bisa mengubah aturan main secara fundamental dalam pembangunan global. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi pertanyaannya, apa ini beneran cuma angan-angan atau jangan-jangan ini adalah gambaran masa depan? Mari kita coba bedah bareng-bareng gimana caranya AI ini bisa jadi akselerator utama bagi negara-negara berkembang. Lantas, gimana sih cara kerja otak tambahan ini dalam prakteknya? Apa aja yang bisa dilakukannya? Nah, ini dia jantungnya. Kemampuan inti AI itu adalah pembelajaran eksponensial. Maksudnya gini, informasi yang butuh kita pelajari bertahun-tahun, AI bisa lahap cuma dalam hitungan detik. Dia jadi semacam mentor digital super cerdas. Kecepatan inilah yang jadi kuncinya. Contohnya di dunia pendidikan nih. Wah, dampaknya bisa luar biasa. Bayangin, setiap siswa bisa dapat rencana belajar yang khusus dibuat untuk dia. Atau ada tutor virtual yang siap sedia 24 jam. Ini bukan cuma soal bikin belajar jadi lebih cepat loh, tapi bikin pendidikan jadi jauh lebih adil. Dan kemampuannya nggak berhenti di situ. Kita lihat sektor yang paling mendasar, kesehatan dan pangan. Mulai dari deteksi penyakit yang jauh lebih akurat dan dini, sampai bantu petani mengoptimalkan irigasi biar hasil panen melimpah. Ini dampaknya langsung ke perut dan kesehatan masyarakat. Benar-benar fundamental. Oke, jadi kita udah lihat pendidikan, kesehatan, ekonomi, ini semua kan pilar-pilar penting. Tapi kalau semua ini digabungkan, efeknya itu jadi berlipat ganda. Bahkan bisa sampai mengubah peta kekuatan geopolitik dunia. Nah, ini bagian yang makin seru. Disinilah kita masuk ke sebuah teori yang cukup provokatif. Idenya adalah karena AI punya potensi pemerataan yang gede banget, ini justru bisa jadi ancaman buat tatanan dunia yang udah mapan sekarang. AI ini disebut sebagai the great equalizer atau penyeimbang hebat. Kenapa? Karena dia bisa mendemokratisasi akses ke ilmu pengetahuan dan keahlian. Keunggulan yang tadinya cuma dipegang oleh segelintir negara maju, sekarang bisa jadi terkikis. Kalau gitu, kenapa ya kita sering banget dengar narasi soal bahaya AI, robot bakal ngambil alih kerjaan, kiamat teknologi, dan semacamnya. Nah, untuk ngerti ini, kita perlu lihat, siapa sih yang paling kencang menyuarakan narasi-narasi ketakutan ini? Jadi ada dua cara pandang di sini. Di satu sisi, ada narasi umum yang fokus ke risiko, nanti banyak yang kehilangan pekerjaan, ada bahaya etis, dan lain-lain. Tapi di sisi lain, ada interpretasi baru yang lebih kritis.